wabarakatuh. Saya Nana Sutrisna, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan. Sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan atau UP. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada UP mencakup Good Manufacturing Practice atau GMP, Standar Sanitation Operating Procedure atau SSOP, dan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Pada penerapan HACCP, diperlukan adanya Good Manufacturing Practice, Standar Sanitation Operating Procedure, dan Other Prerequisite Program sebagai prasyarat dasar penerapannya. Tempat dan fasilitas juga harus mendukung untuk menyediakan pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Pada penerapannya ada 3 langkah dalam manajemen, yaitu pertama adalah persyaratan awal yang meliputi lokasi dan lingkungan. Yang kedua adalah persyaratan fisik, yaitu bangunan dan fasilitas. Yang ketiga adalah persyaratan operasional yang berupa GMP dan SSOP. Yang pertama adalah persyaratan awal. Yang pertama itu lokasi. Untuk menetapkan lokasi atau tempat produksi perlu mempertimbangkan lokasi dan keadaan lingkungan yang bebas dari sumber pencemaran. Meliputi 1. Tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk, pabrik kimia dan industri, pembuangan sampah, pes, dan bukan daerah yang banjir. Yang kedua adalah pasokan air terpenuhi dan memenuhi syarat air minum. Saluran airnya juga harus terpisah antara yang bersih dan yang kotor. Lalu yang ketiga adalah pasokan listrik harus memadai untuk proses produksi dan memiliki alternatif cadangan listrik seperti genset. Yang kedua adalah lingkungan. Keadaan lingkungan meliputi lingkungan yang bersih agar ruang produksi terhindar dari kotoran ataupun debu, mempunyai sistem drainase yang baik, terus lahannya yang luas agar bisa untuk tempat transportasi. Yang kedua adalah persyaratan fisik, yaitu pertama bangunan. Bangunan itu meliputi persyaratan umum yang isinya adalah kita harus memperhatikan layout agar produksi kita itu lebih efisien. Terus kita harus memperhatikan desain dan letaknya, struktur ruangannya juga. Yang kedua adalah persyaratan khususnya. Bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan rancangan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene. Persyaratan teknik itu meliputi ruang-ruang terpisah. Ruang-ruang terpisah ini ada beberapa tahap yang memang harus dipisahkan, seperti pada ruang panas dan ruang dingin itu harus terpisah. Terus ruang penyimpanan juga harus terpisah dari ruang pengolahan. Beberapa ruang memerlukan kondisi yang khusus. Yang kedua adalah lantai. Lantainya bagaimana? Lantainya itu harus memiliki kemiringan yang cukup, terbuat dari bahan yang kedap air, bahan kimia, dan lain-lain. Terus permukaannya juga halus, rata, dan mudah dibersihkan. Pertemuan antara ujung dengan ujung itu harus melengkung atau tidak membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga adalah dinding. Dinding bagian dalam digunakan untuk pekerjaan basah. Itu harus kedap air. Permukaannya rata, halus, dan mudah dibersihkan juga. Terus dinding ketinggian sampai 1,5 meter itu harus dibuat dengan bahan khusus yang mudah dibersihkan. Yang keempat adalah langit-langit. Ruangan itu harus memiliki langit-langit yang rata, tidak harus retak dan sebagainya, tidak ada sambungan. Terus terbuat dari bahan yang kedap air serta mudah untuk dibersihkan. Tidak boleh ada pipa-pipa yang terlihat di atas. Lalu tingginya itu minimal 3 meter. Yang kelima adalah pintu dan jendela. Pintu itu harus dilapisi dengan bahan yang harus tahan karat. Terus konstruksi pintunya itu dirancang untuk dapat membuka sendiri. Jendelanya juga memungkinkan tingginya dari lantai itu minimal 1 meter. Bahan yang digunakan itu selalu harus tahan air, permukaannya halus,
dan mudah untuk dibersihkan. Lalu yang keenam adalah ventilasi. Ventilasinya itu harus dilengkapi dengan sirkulasi yang bersih, baik, terus bisa menghilangkan bau, dilengkapi dengan filter. Lalu yang ketujuh adalah penerangan. Semua permukaan tempat kerja itu harus memiliki intensitas yang minimalnya adalah 20 foot candles. Terus agar dapat kita untuk melakukan inspeksi secara visual dengan baik. Terus lampunya juga digunakan untuk penerangan yang harus ditutup oleh bahan yang tidak mudah pecah agar aman. Lalu yang ke-8 adalah drainase atau saluran pembuangan. Saluran pembuangan itu harus menguat cukup untuk mengaliri air atau kotoran yang lancar. Terus bisa ada penutupnya agar jauh dari binatang atau pes. Terus sambungan dan itu harus sambungan antara pipa-pipa itu harus rata dan tidak ada yang retak dan sebagainya. Terus arah aliran limbah air bersih dengan limbah air kotor itu arahnya tidak sama. Kedua adalah fasilitas. Fasilitas ini meliputi sarana pembuangan limbah padat dan cair, ruang istirahat, ruang makan, tempat ibadah, terus fasilitas sanitasi yang cukup, sarana produksi atau proses yang cukup, peralatan yang tidak beracun, tidak karat, mudah dibersihkan, terus sarana penyimpanannya juga itu harus terpisah, itu seperti bahan baku, produk, bahan kimia, dan sebagainya. Lalu ada tempat pembuatan es dan laboratorium. Ketiga adalah operasional. Satu yaitu Good Manufacturing Practice atau GMP adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, mencegah tercemarnya pangan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain, mematikan dan mencegah jasa training, mengendalikan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk olahan yang bermutu, aman, dan memenuhi tuntutan konsumen. Faktor yang perlu diperhatikan dalam Good Manufacturing Practice atau GMP antara lain, yang pertama adalah seleksi bahan baku. Kenapa seleksi bahan baku? Karena kita ingin menghasilkan produk akhir yang baik, maka harus menggunakan bahan baku yang baik pula agar mendapatkan hasil akhir yang baik. Lalu kedua adalah penanganan dan pengolahan. Kita harus memperhatikan waktu atau kecepatan kita dalam memproduksi. Lalu perhatikan temperaturnya atau rantai dinginnya. Terus teknologinya itu bagaimana. Terus peralatannya itu harus dipisah antara setiap ruang produksi. Dan personilnya juga kita harus memilih personil yang cukup untuk harus mengetahui gitu tentang penanganan dan hygiene yang baik. Lalu ketiga adalah bahan pembantu. Bahan pembantu ini kita harus memerhatikan jenisnya, jenisnya apa, tujuannya untuk apa, kualitasnya itu bagaimana, terus metode penggunanya kita harus mengetahui dan harus adanya pengawasan. Selain itu ada yang keempat adalah bahan kimia. Bahan kimia ini sama halnya dengan bahan pembantu. Yang kita harus perhatikan itu adalah jenisnya itu apa, terus tujuannya bagaimana, metode penggunaannya itu seperti apa, dan kualitasnya bagaimana. Lalu adanya pengawasan. Yang kelima adalah pengemasan. Pengemasan ini harus didesain dan materialnya itu harus meminimalisir kontaminasi dan kerusakan, tidak toksik dan aman. Lalu yang ke-6 adalah penyimpanannya. Penyimpanannya itu harus diperhatikan jenis produknya apa, teknik penyimpanannya bagaimana, dan lama penyimpanannya, kondisi penyimpanan, suhu,
kelembaban, cahaya, dan lain-lain. Lalu distribusinya, kita saat ingin mendistribusi itu kita harus mengetahui jenis produknya apa, terus jenis alat angkutnya yang seperti apa, dan kondisi penyimpanannya. Yang kedua adalah Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP. SSOP ini merupakan pedoman persyaratan operasi sanitasi di unit pengolahan ikan atau UP. Tujuannya untuk menjamin bahwa prosedur dan proses sanitasi dapat secara efisien mengendalikan bahaya keamanan pangan yang umum dijumpai di lingkungan pengolahan dan operasi. Adapun persyaratan Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP ini sebagai berikut. 8 kunci sanitation prosedur. Yang pertama adalah keamanan air dan es, meliputi sumber airnya dan esnya yang tersedia secara cukup. Terus prosedur penanganannya bagaimana dan standar kebersihannya harus bagaimana. Lalu kedua adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan pangan, yaitu menghilangkan kotoran secara efektif, memelihara kondisi higien permukaan, mencegah kontaminasi pada produk. Yang ketiga adalah pencegahan kontaminasi silang. Pencegahan kontaminasi produk atau ingredients dari lingkungan pabrik dan personil, mencegah kontaminasi antara produk akhir dengan produk bahan baku, memisahkan secara jelas bahan baku dan produk masak, dan penanganannya bagaimana, dan desain layoutnya bagaimana. Yang keempat adalah menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet, yaitu membangun toilet, tempat cuci tangan, dan bak cuci kaki yang cukup dengan tersedianya bahan pembersih dan pengering sesuai dengan desain layout. Yang kelima adalah proteksi dari bahan-bahan kontaminan, untuk menjamin bahwa produk dan bahan kemasan pangan serta permukaan kontak dengan pangan terproteksi dari mikrobial, bahan kimia, dan kontaminan fisik. Yang keenam adalah pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar, yaitu untuk menjamin bahwa pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku bahan toksin yang benar untuk melindungi kontaminasi produk. Terus yang ketujuh adalah pengendalian kesehatan karyawan, yaitu pemantauan kesehatan karyawan untuk mengontrol kondisi yang dapat mengakibatkan kontaminasi mikrobiologis makanan, bahan kemasan, dan permukaan kontak makanan. Yang kedelapan adalah pest control, yaitu pencegahan masuknya dan pembuangan pes, mengendalikan lingkungan, dan pemusnahan dan pembasmian pes. Sekian dari saya penjelasan tentang persyaratan dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan atau UP.